Halo, perkenalkan nama saya Teresa Artian. Saya dari kelas 9B akan mencoba mempraktekkan apakah balon misalnya ditusukkan dengan benda tajam seperti tusuk sate ini akan meletus atau tidak. Sebelum kita melakukan yang namanya praktek, mari kita coba cek penjelasannya. Oke, yang pertama itu yaitu latar belakang. Jadi latar belakangnya itu kan biasanya pada umumnya balon bila ditusukkan dengan benda tajam seperti tusuk sate atau jarum atau benda tajam lainnya itu kan pasti bakal meletus. Nah, saya akan mencoba apakah kalau misalnya kita mencampurkannya dengan minyak apakah bakal meletus lagi, atau kedua yaitu rumus masalah, yaitu apa yang terjadi bila kita mengoleskan minyak dengan tusuk sate terus kita mendekatkannya dengan balon, apakah bakal meletus atau tidak. Ketiga itu yaitu tujuannya itu yaitu untuk mengetahui apakah bila kita mengoleskan lagi minyak dengan tusuk sate terus kita dekatkan lagi ke balon apakah meletus lagi atau tidak. Pertama kita harus yang sediakan yaitu tusuk sate. Nah, terus kita oleskan di minyak. Nah, terus bahan yang kedua yaitu balon. Jadi di sini kita coba di area yang tebal ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke, mari kita coba. Di area yang tebal ya, guys. Tuh, guys. Nah, setelah kita mencampurkannya dengan minyak atau kita mengoleskannya dengan minyak, balon ini nggak pecah ya. Oke, kesimpulannya di sini yaitu balonnya tidak pecah karena minyak berfungsi untuk memaksimalkan udara bertekanan tinggi atau rendah. Saran dari saya, bila kalian ingin melakukan hal yang sama seperti saya, pastikan kalian ketika melakukan uji cobanya tusuk bagian area balon yang tebal ya. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon apabila ada kesalahan kata sedikit ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elji Morifesa Sendok. Saya dari kelas 9B ingin melakukan percobaan balon gas. Latar belakang. Biasa yang kita ketahui, balon yang kita mainkan atau kita tiup bisa dilakukan dengan cara yang simpel seperti percobaan yang saya akan lakukan. Balon gas sederhana. Tujuan percobaan. Tujuan saya melakukan percobaan ini adalah ingin mengetahui apa yang terjadi jika baking soda dicampurkan dengan cuka, apakah dia mengeluarkan gas atau tidak. Rumusan masalah. Apa yang terjadi apabila baking soda dicampurkan dengan cuka? Bahan yang kita gunakan adalah soda kue, balon juga yang sudah kita masukkan, biar kita simpel aja masukinnya di dalam sini, dan juga cuka. Kita proses awal, kita masukkan soda kue ke dalam balon ini. Oke, kita sudah isi dalam sini dan kita keluarkan dan kita isi kembali cuka di dalam sini. Kita hati-hati karena saya tidak mempunyai corong, mohon maaf. Cukup. Dan juga kita sudah, lalu kita tinggal tuang soda kuenya di dalam sini. Dan dia bagus dan jadilah balon. Itulah eksperimenku kali ini. Dadah. Kesimpulan, baking soda yang mengandung sodium bikarbonat dan disatukan dengan cuka yang memiliki kandungan asetat, dan mereka disatukan lalu mereka mengeluarkan gas yang bisa membesarkan balon. Jika kalian ingin melakukan percobaan tersebut, saran saya kalian menambahkan warna pada cuka tersebut agar lebih menarik.
kelas 9B akan melakukan percobaan, yaitu mencampurkan air dengan minyak menggunakan sabun. Simak video berikut ini. Latar belakang dari percobaan. Ketika air dan minyak bersatu, minyak terpisah dari air dan membentuk lapisan di permukaan air. Ketika minyak disatukan dengan air sabun, maka bagian hidrofilik dari sabun mengikat air dan bagian hidrofobik mengikat minyak. Saat mengaduk sabun, minyak dan air, molekul sabun mengelilingi tetesan minyak dan bagian luar molekul sabun terikat dengan air, memungkinkan minyak dan air untuk bercampur. Rumusan masalah: apa yang terjadi ketika air dan minyak dicampurkan dengan sabun? Percobaannya adalah agar kita mengetahui apakah sabun bisa menyampurkan air dengan minyak. Bahan yang digunakan adalah sabun, air, wadah, dan minyak. Pertama adalah kita menurunkan air ke wadah. Setelah kita menurunkan air ke wadah, kita mengambil 1 sendok minyak. Kayaknya 2. Kita akan menaruhkan sabun ke dalam wadah yang berisikan air dan minyak. Kita menaruhkan sabun ke dalam wadah. Sekarang kita akan mengaduknya. Di sini terlihat bahwa dengan menggunakan sabun, minyak tercampur dengan air. Hasil percobaan ini kita mengetahui bahwa air bisa tercampur dengan minyak jika kita menaruhkan sabun, walaupun warnanya berubah menjadi putih karena sabun. Saran dari saya adalah, jika kalian mau mengikuti percobaan seperti saya, kalian harus menyiapkan minyak yang lebih banyak agar bisa melihat perubahan yang terjadi ketika air dan minyak dicampurkan dengan sabun. Selamat siang Ibu Guru, nama saya Pasar 9 dari kelas 9B. Hari ini saya akan membuat tugas teks laporan percobaan tentang lada berlari karena adanya tegangan permukaan. Pertama yaitu rumusan masalah. Apa yang terjadi ketika saat diteteskan ke lada di dalam air? Yang kedua, latar belakang. Latar belakangnya, lada memiliki sifat yang agak pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Yang ketiga, tujuannya melihat reaksi lada bertemu dengan sabun. Yang keempat, landasan teori. Teorinya ini berhubungan dengan tegangan permukaan. Yang kelima, alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah pertama sabun, yang kedua air, dan yang ketiga lada, dan yang keempat piring. Dan yang keenam yaitu langkah-langkah. Yang pertama, isi air di dalam piring. Dan yang kedua, taburkan lada di dalam air. Dan yang ketiga, teteskan sabun ke dalam air. Kita bisa lihat di sini bahwa lada menjauh. Kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa lada menjauhi sabun. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Florentina Yulifati. Saya dari kelas 9B. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan percobaan tentang ketika Baiklin dicampurkan dengan Fanta. Tujuannya untuk mengetahui kadar kimia dalam pemutih yang kuat dapat memutihkan Fanta yang berwarna merah atau Coke yang hitam jadi putih. Teori: Fanta merupakan minuman
berkarbonasi rasa stroberi. Yang kedua, Baiklin. Baiklin adalah sebagai pemutih pakaian karena kandungan di dalamnya sangat reaktif dan bisa menghancurkan pewarna. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama ada 1 gelas botol plastik. Yang kedua ada 1 botol Baiklin. Yang ketiga ada 1 kaleng Fanta. Dan yang keempat ada sendok. Kita masuk ke langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, isikan Fanta ke dalam botolnya secukupnya saja. Kemudian isi Baiklin ke dalam botol yang berisi Fanta. Kemudian diaduk-aduk. Di sini kita bisa melihat bahwa Fanta yang tadi berwarna merah dapat berubah menjadi warna putih karena dicampur dengan Baiklin. Di sini kita dapat simpulkan bahwa larutan air warna merah akan menjadi bening seiring dengan dituangkannya pemutih ke dalamnya. Selamat malam Ibu Guru. Di sini saya akan melakukan laporan hasil percobaan tentang penjernihan air. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Benedictus Bikuwawu dari kelas 9B. Latar belakang dari proses penjernihan air, yaitu agar mengurangi kadar larutan yang berada pada kandungan air yang keruh. Ini hasilnya. Tadinya air yang masih keruh ini menjadi jernih. Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Afila Mikaela Arifin. Saya dari kelas 9B. Saya akan melakukan percobaan mencampurkan soda cola dan Baiklin. Minuman bersoda atau yang disebut juga minuman berkarbonasi, yaitu salah satu minuman ringan yang populer di Indonesia. Saat ini beragam minuman bersoda telah ditawar di pasaran dengan berbagai macam merek dagang dan banyak dijumpai di sekitar kita dari kota sampai pedesaan. Cairan pemutih Baiklin mengandung zat aktif sodium hipoklorite atau natrium hipoklorit dengan konsentrasi 5,25%. Umumnya Baiklin digunakan sebagai cairan pemutih. Tujuan untuk mengetahui proses pemutihan, kita bisa melakukan percobaan mencampurkan soda cola dan Baiklin. Langkah percobaan yang pertama, tuangkan soda cola ke dalam wadah. Lalu, soda yang di dalam wadah tersebut dicampurkan Baiklin. Setelah didiamkan beberapa saat, soda tersebut berubah menjadi warna putih dan bergelembung. Dalam percobaan tersebut, kalian akan melihat Coca-Cola hitam menjadi putih. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pada saat dimasukkan ke dalam wadah berisi Coca-Cola, terjadilah reaksi. Baiklin yang dicampurkan Coca-Cola menjadi cairan berwarna putih. Kesimpulan, dari hasil percobaan tersebut, kita mengetahui bahwa cola yang berwarna hitam apabila dicampurkan Baiklin akan menjadi cairan berwarna putih karena Baiklin mengandung pemutih atau disinfektan.